Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ade Fitria di Bincang-Bincang Podcast kita siang ini langsung dari studio Leading the Change. Kalau kita ngomongin soal kelembagaan pendampingan kepada masyarakat, maka tentunya di sini kita menghadirkan narasumber seorang legend, Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Baik-baik, sehat semuanya. Sehat semuanya, luar biasa Pak Heri. Bagaimana walaupun kondisi hujan pagi ini tapi tetap semangat? Tetap semangat. Tetap semangat dan harus semangat. Harus semangat dan apa Pak? Tambah semangat. Tambah semangat, luar biasa. Ya, beliau merupakan seorang pendamping masyarakat yang juga merupakan anggota dari Rumah Kolaborasi Nusantara yang sudah melanglang buana ya Pak, saat ini sudah melakukan pendampingan di berbagai KSU ya Pak ya? Ya, betul. Nah mungkin teman-teman semua nanti akan kita diskusi dan juga tanya jawab nih mengenai apa saja yang dilakukan ataupun pendampingan apa saja yang sudah ditemani oleh Pak Heri selama ini gitu. Nah ngomong-ngomong kalau misalnya kita ngomongin soal Koperasi Produsen Serikandi Maju Bersama, kemarin kan sudah kita bahas nih ya mengenai Koperasi Produsen Serikandi Maju Bersama. Nah hari ini beliau akan menyampaikan mengenai kisah ya Pak ya, kisah pendampingan yang selama ini dilakukan oleh teman-teman dari Rumah Kolaborasi Nusantara dan Pak Heri itu sendiri ya Pak ya. Baik, Pak Heri bagaimana Pak kalau misalnya kita ngomongin soal koperasi produsen Serikandi Maju Bersama gitu kan, tapi kan awalnya itu merupakan dari kelompok ya Pak ya. Nah, boleh diceritakan Pak awal mula terbentuknya kelompok simpan usaha ini? Ya, terima kasih Mbak Ade kesempatannya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu itu ada pelatihan itu dari WWF bersama Ruko. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di akar rumput tentang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, menarik nih Pak. Iya, jadi karena selama ini kebetulan saya memilih bekerja di akar rumput. Iya. Dan ketika kita ngomong akar rumput itu pemberdayaan pada masyarakat petani. Nah, harus ada strategi yang menarik bagi petani bahwa berkumpul itu perlu. Dan kita mencoba informasikan bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Sudah lalu ide itu kita munculkan lewat pelatihan selama 2 hari, peserta itu 32 dengan swadaya, ya artinya betul-betul dari awal tuh kita ingin menumbuh kembangkan keswadaan masyarakat. Karena selama ini selalu akar rumput dianggap miskin, dianggap melarat, dianggap yang banyak yang negatifnya. Pendidikannya kurang, informasi kurang. Dan yang lebih parah lagi sebetulnya di akar rumput itu terjadi krisis kepercayaan. Betul. Kepercayaan dalam arti banyak kelompok yang dibuat kagetan. Main tunjuk. Nah, ini kita mencoba strateginya. Kalau KSU itu sebetulnya strategi salah satu itu masuk untuk pemberdayaan masyarakat di akar rumput. Karena kalau kita ngomong simpan pinjam, orang dah muak, tanda petik. Simpan pinjam dah kayak begitu. Lalu kalau ngomong kredit gitu misalnya, selalu pinjam yang dipikir. Ternyata pengalaman kami bersama teman-teman itu secara bercanda Mbak Ade, pinjaman itu nggak bisa diajari, pinjam itu nggak diajari. Yang diajari itu bagaimana menyimpan dan hidup berkelompok. Dari situ muncul di KSU itu adalah dari namanya saja orang dah tidak, namanya saja tidak ada menyebut kredit dan pinjam. Saya menyimpan untuk usaha. Pinjaman berapapun, kalau itu pengelolaannya, penggunanya tidak tepat sasaran, juga tidak akan berhasil. Sangat manusiawi, bohong orang nggak punya pinjaman. Tapi penggunaannya pinjaman untuk apa? Dari itu apalagi petani, itu tantangannya dalam menghadapi hidup kan berat sekali. Dengan musim yang nggak menentu, hasil panen yang nggak menentu, mata rantai pemain nggak menentu. Kalau mereka nggak berkelompok, ya akan dilipas oleh orang-orang yang punya duit, tanda petik. Dari pengalaman itu muncullah KSU, kelompok simpan usaha, dimulai orang pelatihan di orang 32, akhirnya sebulan kemudian terbentuk 18 orang yang mau membuat kelompok simpan usaha. Baik. Ini menarik banget nih. Jadi awal mulanya itu kalau teman-teman semua yang ketahui itu dari kelompok simpan usaha. Karena biasanya itu kelompok simpan pinjam, kelompok kredit gitu. Dan ini menarik sekali nih Pak. Apakah kelompok simpan usaha itu merupakan sebuah
maksudnya program yang menjadi garis bawah gitu Pak? Ya, mengawali yang tadi bahwa simpan usaha entry point aja. Entry point untuk merubah perilaku banyak hal. Betul. Terutama petani yang tadi kita sebutkan di awal tadi. Merubah perilaku itu kan nggak gampang. Betul Pak. Kalau ya itu tuh Mbak Ade, kalau pinjam itu nggak bisa diajari. Bayangkan kopi belum berbuah saja dimintakan duit kok. Kan perilaku sebetulnya. Betul. Walaupun di masyarakat pedesaan itu budaya menabung, budaya peceklik sudah ada. Tapi karena sendiri-sendiri kekuatannya kurang maksimal. Makanya harus membuat kelompok. Tetapi nggak segampang yang kita omongkan membuat kelompok itu, apalagi tadi sama pertas kembali di pedesaan itu krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan Kepada kelompok-kelompok yang ada. Walaupun ada yang berhasil, tapi ya kelompok-kelompok kekeluargaan dan itu. Tapi intinya bahwa kita harus meyakini hidup tidak bisa sendiri. Lalu kekuatan KSU adalah salah satu kekuatan berbasiskan nilai-nilai. Nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai saling percaya itu dikembangkan dari mereka. Di sini adalah latar belakang terbentuknya kelompok tadi ya Pak ya. Itu sebenarnya ingin merubah mindset untuk masyarakat bagaimana bisa melakukan usaha. Tapi dilakukan secara bersama, dan itu merupakan tantangan ya Pak ya awalnya Pak. Karena tadi dari 32 hanya 18 yang mau gitu Pak. Mungkin di situ ada kisah Pak di awal bagaimana terbentuknya yang apakah ada orang-orang yang berperan sangat penting di situ Pak? Jelas pasti ada yang berperan yang penting. Terutama 5 orang yang saya sebutkan itu. Siapa saja boleh disebutkan? 5 orang itu adalah sekarang Mbak Sri Wahyuni sebagai ketua, terus Mbak Srekuyati sebagai bendahara, Mbak Indri itu wakil ketua, Mbak Yuli itu sebagai sekretaris, dan yang satu itu Mbak Ningrum waktu itu, tapi sekarang udah tidak aktif lagi. Tapi kuncinya adalah 5 itu sebetulnya. Itu manusia-manusia yang kebetulan dipilih Tuhan gitu. Karena mengembangkan kelompok itu dari awal pasti perlu pengorbanan. Zaman sekarang ngomong pengorbanan dan nilai-nilai dianggap lucu, Mbak. Dia ada tokoh-tokoh kunci, dan kebetulan waktu itu yaitu namanya saja simpan usaha itu menarik tuh. Walaupun sebetulnya mirip ya simpan pinjam sama kok, tapi tetap ada benang merahnya. Kita berbasis nilai-nilai dan ingin maju secara bersama-sama itu. Apalagi kondisi teman-teman semua ketahui ya, kondisi di sana itu kan mungkin 8 tahun yang lalu jalanan di sana tidak sebagus sekarang. Itu ya, mengumpulkan orang itu tidak mudah. Tentunya ya Pak. Gitu. Dan mungkin kalau sekarang sudah ada berapa anggota nih Pak? Informasi terakhir itu pernah mengalami 230 ya. Tapi sekarang ada yang keluar ya itu. Dari 18 orang. Dan strategi yang saya dengar dari Mbak Sri, itu yang minat untuk menjadi anggota itu banyak. Tapi sangat hati-hati. Karena ini menyangkut uang. Menyangkut uang. Bisa dibayangkan sekarang di pedesaan yang saya tahu Sri Kandi Mbak ya, itu bisa meminjamkan pada satu anggota 15 juta. Sekarang ini 15 juta ya, tanpa prosedur yang berbelit-belit. Kalau teman-teman ketahui, saya ada kisah tadi ya Pak ya, yang mungkin tadi kita ngobrol sebelumnya itu, awal mula mereka ke sana tuh ada yang jalan kaki. Betul ya Pak? Iya, ada yang salah satu dua peserta perempuan yang namanya Mbak Indri dan Mbak Yuli itu hari pertama itu kan hujan deras. Saya katanya ke Mbak Sri itu siapa? Calon peserta pelatihan. Dan ini kok jalan kaki? Kok pakai motor, rodanya pakai rantai ya? Karena sangat berat. Nah, feeling saya kayaknya lahir ini kalau itu. Dan terbukti ya. Yang menarik lagi waktu ada pelatihan Renstra yang tahun ketiga ya. Dan setelah itu Mbak Yuli dan Mbak Indri tadi itu dari kampung Pondok Sara. Pondok Sara itu hujan deras luar biasa selama 3 hari. Dia jalan kaki 3 kilo PP dan on time. Ini kalau istilah saya ini orang sableng ya, nggak ada orang sableng nggak akan berkembang kelompok itu. Itu dari itu kunci-kuncinya. Makanya disinilah kekuatan yang saya nggak tahu. Saya yakin ini juga rencana Tuhan yang kita juga nggak tahu juga, karena di awal itu mereka nggak dapat apa-apa kok.
satu tahun itu dia dapat jasa sebagai pengurus itu hanya 5.000 loh, Pak. 5.000 rupiah. Itu. Kalau dia dari nilai uangnya 5.000. Dan tapi mungkin ada kepuasan lain yang kita nggak tahu kenapa memilih itu. Jadi mudah-mudahan dengan nilai-nilai yang mereka temukan sendiri dan dia tertatih-tatih selama 6-7 tahun ya mungkin mudah-mudahan makin kokoh itu. Jadi awal mula ini kelompok dulu ya Pak ya? Iya, kelompok. Sampai nanti terbentuknya kemudian terbentuk koperasi dulu ya. atau terbentuk? Ya. Jadi awalnya itu kan kelompok simpan usaha. Iya. Diawali orang 18 bla 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 bla. Sorry bukan 18 akhirnya menjadi orang 60 selama 4 bulan. Iya. Lalu orang 60 tadi 40 orang mempunyai ide membuat unit usaha kopi. Ya. Induknya tetap kelompok simpan usaha, unitnya unit usaha kopi. 40 orang dalam perjalanannya kopinya berkembang, simpan usaha berkembang. Pada tahun keempat itu sudah waktunya harus pakai badan hukum. Oke. Anggota makin banyak, duit makin banyak, sudah suatu kebutuhan. Iya. Lalu tadinya kenapa saya namakan KSU tadinya strategi sebetulnya Pak. Kalau nanti besar ini menjadi kelompok, menjadi koperasi serba usaha. Ini tinggal mengganti aja toh. Tapi di dalam regulasi koperasi serba usaha itu nggak ada. Makanya untuk menyelamatkan dua-duanya, ini salah satu keberanian Mbak Sri dan teman-teman. Itu simpan usaha yang tadinya induk itu mau jadi anak sekarang Mbak. Iya. Jadi koperasinya sekarang itu koperasi produsen Srikandi Maju Bersama. Jadi yang di sana dikenal adalah koperasi produsen Srikandi. Produsen Srikandi. Iya, Maju Bersama dan unit simpan usahanya unit. Oke. Dan tadinya induk loh ya. Iya. Lumayan dan itu tapi sampai sekarang orang di sana taunya ya KSU. KSU itu. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan kita nggak salah lah mudah-mudahan ya, karena entry point-nya itu pas ya. Kelompok simpannya tempat merubah banyak hal perilaku banyak di pedesaan. Luar biasa. Ya, itu. Tidak hanya sekedar menyelesaikan sebuah program, tapi betul. ini merupakan suatu untuk membantu ya Pak ya? Ya, untuk membantu. Masyarakat. Bagaimana kalau tadi saya ngomong dengan Pak Adi toh, bahwa menolong tidak kehilangan itu lewat simpan usaha. Nolong. Mbak Ade nabung, kita nabung. Tapi tabungan kita sebelum kita gunakan kan dipinjam oleh orang lain. Menolong tanpa kehilangan itu disimpan usaha, dan itu untuk siapa? Untuk kampungnya sendiri. Jadi kita berharap mudah-mudahan mereka bangga jadi orang Arif, bangga menjadi orang KSU di situ Mbak. Harus ada kebanggaan pada kelompoknya itu. Itu luar biasa banget. Dan kalau misalnya mungkin saya ingin bertanya ya Pak ya, kenapa awal mula itu dari usaha yang dilakukan itu kopi Pak? Karena itu tadinya bercanda. Ngarep itu kan produsen kopi biji. Iya. Tapi kopi bubuknya itu beli dari Pringsewu. Ini kan lucu. Kenapa Anda nggak membuat kopi bubuk Srikandi dengan cara ya ala kadarnya dulu, berangkat dari nggak perlu yang muluk-muluk dulu. Nah, dari awal itu makanya 40 orang, waktu itu 40 kali 4 kilo kan hanya 160 kilogram kopi. Waktu awal, sekarang saya nggak tahu persis, omsetnya tuh tahun kemarin katanya udah hampir 1 ton kopi bubuk. Itu jadi karena kalau hanya mengharapkan simpan usaha, sulit berkembangnya ekonomi income jadi pendapatan anggota. Simpan usahanya tempat untuk belajar bersama, menggunakan uang dengan bijak, betul Mbak? Betul. Tapi kalau ini pinjam untuk usaha, ya insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang. Betul. Karena pinjaman itu tanpa pakai bunga pun kalau digunakan untuk konsumtif sulit orang mengembalikan. Sulit ya Pak ya. Kalau untuk konsumtif ya Pak ya. Apalagi untuk pola hidup. Betul. Gaya hidup. Betul. Apa sekarang Mbak yang nggak bisa dikredit? Asal punya KTP dan KK bisa kok sekarang. Betul. Pertanyaannya apakah saya bisa mengangsur? Nah, petani desa harapannya nanti saya panen akan saya angsur, ternyata nggak panen karena musim, karena bla 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 itu Mbak. Gitu. Baik. Jadi menarik sekali nih ya teman-teman ya, awal mula itu dari pembangunan mindset mengenai kelompok simpan usaha itu tadi. Nah, Pak Heri sebagai pendamping ya Pak ya, sebagai teman dari
kelompok simpan usaha dari Koperasi Produsen Serikandi ini, kendala terbesar awal, Pak, selain tadi kepercayaan? Orang takut menjadi pengurus kelompok. Awalnya, Pak? Ya, karena saya dapat apa dari pengurus menjadi pengurus kelompok? Saya sebutkan tadi, memang kalau dari segi materi nggak bisa dihitung, Pak. Tapi ada hal-hal yang lain dari pengalaman saya selama ini. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dihitung dengan uang. Dengan Anda berkelompok, Anda bisa berdiskusi dengan yang lain. Dengan adanya Anda berkelompok, bisa membuka jaringan kemana-mana. Seperti tidak mengira toh Mbak Ade, Mbak Asri itu menjadi perempuan inisiator ya. Iya, betul. Tingkat provinsi apa? Jadi nasional, Pak. Nasional. Dibawa ke nasional. Iya. Itu kalau nggak lewat kelompok nggak mungkin. Dan itu nggak bisa diukur dengan duit. Itu jadi kendalanya meyakinkan orang membuat sesuatu itu kalau semua diukur dengan duit nggak ketemu. Pasti harus pengorbanan tanda petik juga. Kalau orang berkorban itu juga nggak kuat. Makanya dari sini kendalanya tuh meyakinkan bahwa yang saya berbuat itu ya ini sok religius di kita. Siapa tahu kalau kita menjadi pengurus kelompok itu mengangsur tiket masuk surga. Kita berkorban orang banyak kok. Tapi ya sekarang terbukti ya kita tahu sendiri perjalanan KSU Serikandi yang tertatih begitu, jaringannya terbuka, bla bla bla, ngarip itu namanya apa tuh. Paling utama adalah meyakinkan orang bahwa hidup tidak bisa sendiri, terus apalagi zaman sekarang kan selesai dengan medsos sebetulnya. Tapi apakah iya? Tidak semua. Tidak semuanya, tetap ada ya ruang-ruang yang ada kerinduan manusia untuk ketemu gitu, Pak. Facebook itu penting, tapi face to face lebih penting. Lebih penting. Penting. Nggak bisa dipungkiri. Betul. Orang akan ketinggalan zaman kalau teknologi ini nggak kita ikuti. Iya, betul. Tapi kalau misalnya mungkin dengan kita bilang ini sebuah kesuksesan ya, Pak ya, dari suatu kelompok ibu-ibu yang awalnya membangun dari nol ya Pak ya, sampai hingga sekarang tadi sampai aset bisa 1 miliar lebih. Apakah pernah ada demotivasi Pak atau penurunan semangat atau pas di tengah-tengah bagaimana Pak, pernah? Pernah Mbak, saya malah waktu itu sampai berpikiran jelek. Waktu COVID itu saya membayangkan hancur Serikandi karena orang menarik simpanan itu luar biasa, Mbak. Dan salah satu kunci simpan usaha, ketika orang menarik simpanan itu harus ada. Kalau orang menarik simpanan yang nggak ada, berarti Anda ngapusi bohongnya sama saya. Tapi ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan, itu cash flow-nya itu bisa berjalan bagus. Jadi selama pandemi COVID yang 2 tahun itu, orang menarik simpanan itu luar biasa, Mbak. Ditambah poceklik, tapi ya karena tujuannya baik, kendala pasti ada, tapi bisa lolos. Bisa lolos sehingga percayaan makin tumbuh. Itu mengerikan, Mbak. Sampai ini kehebatan 5 orang itu pasti dia nggak mau cerita. Ketika orang mau menarik simpanan, duit kan nggak ada. Orang 5 itu mengirim kontak pada teman-teman untuk nabung karena ini akan ada orang mengambil simpanannya, betul Pak? Nabung, begitu tabungan cukup untuk memberikan orang yang mengambil simpanannya yang lain masuk lagi, dia jadi tabungan darurat, Pak. Untuk menyelamatkan nilai-nilai yang dimiliki mereka. Itu luar biasa 5 orang. Gitu. Dan yang lebih penting lagi, perempuan. Kenapa pilihan saya perempuan? Iya, kenapa tuh Pak? Karena gini, pengalaman saya, nggak tahu teman-teman ya, membangun kelompok simpan pinjam simpan usaha laki-laki itu banyak babak belurnya, Pak. Mungkin naluri ya. Ibu itu lebih hemat mungkin ya. Saya sampai bercanda, Pak. Kalau membangun kelompok simpan usaha laki-laki 10, yang mati itu 11. Tapi kalau kelompok ibu-ibu membangun 10, yang mati mungkin hanya 1. Tapi yang hidup lebih banyak. Karena mungkin dari naluri ya, ibu itu lebih hemat. Dan salah satunya lagi ketika pengurus akan jadi pengurus, calon pengurus, sampean harus dapat izin suami sampean. Dari awal Mbak, dari pelatihan. Kalau ini calon pengurus nggak dapat izin dari suami, jangan memaksakan. Padahal saya kan orang laki-laki gitu. Karena ini saya mencoba kesetaraan itu mulai jalan gitu, Pak. Hebat seperti apapun, sang suami nggak ada istri nggak bisa jalan. Betul. Sebaliknya juga loh, hebat seperti apapun istri nggak ada ini. Kesetaraan tinggal berbagi peran masing-masing aja itu. Betul. Jadi menariknya lagi, kebanggaan kita mudah-mudahan ini perempuan semua. Perempuan semua. Walaupun di ADART itu nggak melarang laki-laki boleh. 218 orang itu katanya Mbak Sri laki-lakinya itu sekitar 18 atau berapa? Iya, 18 orang. Ya itu Pak.
Keren banget ini. Jadi awal mulanya itu adalah, walaupun ini nggak bias gender, enggak ya Pak ya? Ya, enggak. Enggak ya. Tapi ini kan mungkin lebih membuka, kalau ibu-ibu itu tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Betul. Apalagi di desa ya Pak ya? Iya. Dan ini ternyata ibu itu bisa mengambil keputusan, Iya. bisa memberikan untuk keluarga juga. Iya. Dan bisa menjadi motivator tanda petik loh ya. Betul Pak. Itu, jadi di sana itu ya yang ceritakan orang lain, bukan kita. Betul. Gitu. Kalau kita kan mesti yang baik-baik diceritakan. Iya. Itu. Berarti Pak Heri ini di luar dari Koperasi Srikandi ini Pak, berarti sebelumnya sudah melakukan pendampingan ke masyarakat Ya. lainnya tentunya ya Pak ya. Iya. Pendampingan saya itu entry point-nya simpan usaha. Iya. Karena sekali lagi entry point, tapi kadang-kadang orang kejebak. Ini kaitannya apa? Lingkungan dengan simpan usaha, betul nggak? Betul. Tapi di dalam anggaran dasarnya itu disebutkan 5% dari SAU setiap tahun untuk dana lingkungan. Sekali pernah menggerakkan kok menanam pohon rame-rame itu. Iya. Jadi entry point, pintu masuk. Karena duit itu merangsang orang untuk kumpul. Karena ngumpulkan orang kan susah, Mbak. Tapi dengar duit, belum ada duitnya aja, kadang-kadang ada diskusi yang panjang itu. Jadi jangan kejebak di entry point. Jadi sekali lagi saya mempertegas, simpan usaha entry point untuk merubah perilaku banyak hal. Gitu. Dan ini dampaknya sangat luas tentunya ke lingkungan, ke kehidupan ekosistem. Karena saya pernah mendapat ini ya Pak, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi misal ketika masyarakat, apalagi ini berbatasan dengan taman nasional ya Pak ya. Ketika masyarakat itu perekonomiannya sudah lebih baik, Betul. maka mereka tidak akan merambah. Betul. Begitu ya Pak? Iya. Makanya di dalam KS itu ada satu mata pelajaran yang namanya MERT, MERT, apa tuh Pak? Manajemen Ekonomi Rumah Tangga. Ya. Sehebat apapun orang itu, kalau manajemen rumah tangganya babak belur, kurang. Iya. Oke. Ini shock virus juga mungkin ya. Tapi kenyataannya begitu kok. Iya, betul. Saya setuju dengan Mbak Ade, ketika di bawah itu ekonomi rakyat itu tumbuh, mungkin merambah hutan tanda petik itu akan berkurang. Betul. Ditambah lagi pengaturan ekonominya. Contoh ya, ini sangat menyakitkan contohnya. Iya Pak. Secara umum petani di pedesaan itu harapannya utang loh. Iya. Jalan keluarnya utang. Karena punya harapan nanti kalau panen saya Bisa bayar. Iya. pengalaman di salah satu tempat Bengkuna 2 minggu sebelum panen jagung, dia utang ke tengkulak bosnya. Iya. Seminggu sebelum panen dihabisin gajah. Bingung dia. Bingung. Iya. Utang lagi. Makanya bohong orang nggak punya utangan, Mbak. Betul. Tapi jangan sampai pinjaman itu membuat kita tenggelam. Itu spirit kasu di situ. Boleh orang pinjam, tapi untuk usaha. Betul. Ya usaha bersama yang Tidak dilakukan. bersama ya. Kalau sendiri kan berat, usaha bersama. Luar biasa. Jadi teman-teman ini merupakan pendekatan tadi ya. Ya. Entry point gitu. Jadi walaupun misal kalau kita ngomongin soal, kita kan di sini di konservasi di lingkungan ya Pak ya. Bukan hanya edukasi menjaga lingkungan, tapi ini dari segi rumah tangganya yang didekati. Iya. Dan itu mungkin bisa lebih signifikan dampaknya ya Pak. Betul. Luar biasa. Iya. Jadi dari situ makanya Srikandi itu ada aturan di anggaran rumah dasarnya, usaha yang dilakukan tidak boleh merusak lingkungan. Tidak boleh. Tidak boleh merusak lingkungan. Kan kalau sudah ngomong gitu sangat luas tuh cakupannya. Gitu. Tidak boleh. Gitu. Apalagi mereka juga yang saya dapat info itu mereka sudah ada pelatihan-pelatihan sekolah lapang. Iya. Ya, itu maksudnya dari bantuan dari berbagai pihak tentunya Pak ya. Makanya kalau Srikandi bisa begitu itu wajar. Karena dari awal sudah ada pengenalan kelompok dari WWF, segala pelatihan sekolah lapang dan segalanya. Sehingga itu bagaimana pelatihan yang banyak itu bisa dikerucutkan gitu loh. Karena ibarat sapu, ibarat lidi kalau nggak ada ikatannya, itu luar biasa sebetulnya pelatihan yang diberikan oleh WWF oleh banyak hal, tapi tidak diikat. Makanya salah satu kenapa Srikandi begitu, memang dari awal itu sudah pendekatan sekolah lapang sudah dilakukan oleh teman-teman WLB dulu. Betul. Gitu. Jadi ya kami hanya melanjutkan saja. Tapi proses panjangnya udah sebelum itu 3-4 tahun yang sebelumnya udah ada pelatihan SL
Itu. Jadi kalau kemarin Mbak Sri sebutkan ya Pak ya, Mbak Sri sebagai ketua dari koperasi Sri Kandi ini, Pak Heri ini merupakan tokoh kunci gitu, yang menyemangati mereka Pak. Sebagai pemantik gitu ya, mungkin kalau misalnya tadi 5 orang tadi ke sana ini kalau nggak disemangatin sama Pak Heri, mungkin mereka juga loyo Pak. Semangatnya tidak harus saya ke sana. Sebetulnya saya salah satu kelebihan lagi ya. Sri Kandi itu sinyal gampang. Sinyal ya Pak ya. Dan kuncinya kan simpan usaha itu Mbak, tidak hanya simpan ya. Laporan keuangan harus tertib loh. Kunci menumbuhkan kepercayaan Mbak. Karena sistemnya ada terbang bla bla bla. Ketika ada kesulitan tidak saya harus datang ke sana. Oh, ini. Berarti pendampingannya itu walaupun misalnya pas lagi ada program ataupun di luar itu tetap terus didampingi Pak. Terus didampingi. Itu yang di luar di bawah permukaan. Itu pendampingannya dari hati ke hati ya Pak Sri. Ini itu. Iya. Karena ini kita nggak bisa menggaji mereka loh Mbak. Iya. Mereka mau membantu kita aja kita ada matur nuwun enggak. Itu luar biasa, kerjasamanya luar biasa. Betul. Makanya jangan sampai sombong ketika kelompok itu berkembang. Jangan itu karena gue, oh tidak. Karena bersama sama nggak bisa sendiri gitu loh. Apalagi ditambah sekarang ya Pak ya, kalau kita lihat ini koperasi dari Sri Kandi ini sudah banyak tamu yang belajar langsung ke sana. Itu luar biasa ya Pak. Iya. Sudah memberikan dampak tidak hanya dari segi ekonomi tapi bisa dampak pembelajaran. Buat yang lain. Tadi ada 3 provinsi loh Mbak udah. 3 provinsi Pak, ya. Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung sendiri. Iya. Itu. Dia belajar apa? KSU. Iya. KSU tadi? KSU. Awal ya? Iya. Dari kemana KSU? Karena di namanya kan menarik teman. Tapi sebetulnya itu simpan pinjam, tapi benang merahnya itu loh. Ini ada nilai-nilai yang harus diyakini bersama bahwa itu tadi hidup tidak bisa sendiri, yang lainnya itu. Itu. Kalau itu bisa terbangun ya mudah-mudahan ya berjalan ya. Walaupun kendalanya juga banyak, dinamikanya juga banyak. Iya. Iya, dinamika itu. Dan itu pasti dari segi teman-teman di sana didampingi secara, maksudnya ada masukan dari kelembagaan mengenai pembukuan, kemudian accounting, seperti itu dari awal ya Pak? Dari awal karena itu uangnya udah ratusan juta loh Mbak. Sekarang ya? Iya. Banyak ratusan juta di kampung, betul loh. Dan KSU Sri Kandi di sana aman karena udah berbadan hukum. Saya nggak bisa bayangkan kalau saat ini belum berbadan hukum, gempurannya luar biasa Mbak. Betul. Itu di situ. Kalau ini waktunya 7-8 tahun ya Pak ya? Ya, 7 dan 8. Dalam waktu 7 dan 8 tahun dengan sekarang sudah mencapai aset miliar ya Pak ya? Iya. 1 miliar. Kemudian dengan mereka juga saya lihat itu ada ini ya Pak, banyak izin-izin yang sudah mereka dapatkan ya Pak ya? Iya. Itu dari instansi yang terkait ya. Betul. Iya. Itu maksud saya bisa keren banget sih Pak. Dan itu penjualannya sekarang sudah luas juga ya Pak ya? Sudah luas katanya Mbak Sri ya terakhir. Sudah mau merintis ke Korea itu loh, yang kerjasama dengan Kominfo itu, dan sekarang baru proses sertifikasi dengan itu. Makanya dari sini kelembagaannya harus kuat. Betul. Merawat nilai kelembagaan penting sekali. Iya, luar biasa. Nah kalau untuk balik lagi Pak, mungkin pendampingan, dan kalau dari Pak Heri dari Rumah Kolaborasi Nusantara itu sudah mendampingi Sri Kandi dari awal itu atau mulai tahun keberapa Pak? Kalau Sri Kandi? Dari Ruko Nusanya? Dari awal. Dari awal, jadi ada program Ruko waktu itu. Ya. Saya dapat kebagian untuk ekonomi kerakyatannya. Iya. Lalu ada teman tentang perencanaan desanya. Ya kebetulan ya KSU itu, bibit KSU itu jatuh di tanah yang subur. Karena ada tapi juga ada tuh benih yang bagus tapi tanahnya enggak gersang ya enggak tumbuh dari situ. Itu keren itu. Itu jadi memantik semangat masyarakat itu ya Pak ya. Dan sekali lagi saya meyakini bahwa ketika orang desa itu diwongke Mbak. Iya, diwongke. Luar biasa. Betul. Ketika orang udah percaya nabung itu 1 juta. Bayangkan. Iya, betul. Itu.
Nah, ngomong-ngomong soal pendekatan Pak ke masyarakat gitu ya Pak ya, mungkin di sini kita masih banyak harus belajar. Tentunya nih ya anak muda Pak, karena nilai-nilai apalagi nilai untuk menghormati sesama itu sudah berkurang ya Pak ya. Nah itu pendekatan yang Pak Heri lakukan di desa gitu. Salah satunya adalah bagaimana menempatkan diri ketika di sana ya Pak. Mungkin bisa di teman-teman di ini Pak di apa ya Pak, di edukasi atau diberitahu gitu gimana cara mendekati masyarakat gitu. Sebetulnya ya sederhana ya sebetulnya. Iya. Mungkin karena saya faktor umur juga mungkin ya. Iya. Mereka paling tidak menghormati orang tua rambutnya ada putih lah mungkin. Lalu kedua ya sekali lagi apa ya? Wongke tadi Pak. Apa ya? Jangan saya dianggap sok suci tidak ya. Iya. Kerendahan hati lah sebetulnya. Kuncinya itu. Iya. Kerendahan hati bahwa mereka tuh perlu diwongke tadi loh. Betul. Semiskin-miskinnya orang, tetap dia punya kelebihan yang kita nggak punya. Iya. Belum Mbak? Betul. Itu harus kita coba, kita pahami terus-menerus. Kadang-kadang saya juga jengkel juga kok. Cara begini nggak ketemu. Tapi sekali lagi, bahwa kita berbeda itu menjadi kekuatan loh. Betul. Jangan berbeda menjadi apa? Kelemahan kita. Betul. Jadi ketika masalah kecil diwongke, udahlah. Nah, cara ngewongke itu ya dinamika zaman kan berbeda. Betul. Zaman sekarang muda-muda saya waktu itu juga nggak kena lagi loh kadang-kadang. Iya. Anak muda sekarang saya bisa memaklumi, maunya cepat, karena ya teknologi semuanya siapa yang bisa bendung teknologi. Betul. Tapi saya kira ada itu apa ya ruang-ruang yang tidak bisa diingkari itu tadi. Betul. Dan anak muda juga lebih jeli loh. Saya kira lebih jeli. Kemajuan teknologi itu luar biasa loh sebetulnya. Tapi sekali lagi tinggal penggunaannya saja tuh Pak sebetulnya. Pilihan loh. Betul. Saya nggak benci dengan teknologi enggak. Sama sekarang nggak ke teknologi ketinggalan kita. Ketinggalan. Tapi sekali lagi ada ruang-ruang yang harus kita akui bersama. Tetap ada kerinduan sebagai manusia untuk ketemu. Betul. Dan ketemu itu belum tentu setahun sekali, 2 tahun sekali nggak apa-apa kok. Iya. Contoh COVID kemarin loh, Iya. 2 tahun dibendung nggak boleh Idul Fitri, Mudik. begitu loh, Iya. puaskan rumahnya gitu. Jadi anak muda sekarang potensinya luar biasa. Iya. Cuma ya sekali lagi ya monggo bahwa kita bisa begini kan ada masa lalu. Betul. Tapi kita tidak perlu membanggakan masa lalu loh, kenangan saja. Yang penting sekarang masa kini yang penuh masalah. Masa gini ada aja. Dan masa depan yang tidak menentu juga loh. Iya, betul. Monggo. Dunia udah nggak ada batasnya, Mbak. Siap. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin kan di sini Koperasi Sri Kandi yang sudah berjalan 8 tahun ya Pak ya, apakah ada kaderisasi atau misalnya di sana ada anak-anak muda? Itu bagaimana Pak? Ya itu saya catat di sini betul sekali. Iya. Kendala tanda petik kaderisasi itu suatu keharusan sebetulnya. Iya. Tapi nggak segampang yang kita itu. Iya. Setiap tahun itu terus kaderisasi. Tapi saya sampai sedih tanda petik juga. Pak Sri kalau Pak Sri mundur gimana? Pak kalau saya mundur lebih baik bubar kelompoknya. Kan ini menyedihkan sekali. Iya. Ini kegagalannya di mana? Iya. Tapi sekali lagi kalau kaderisasi nggak dijalankan, jangan sampai lah. Iya. Dan ini siapa? Bareng-bareng. Jadi masih mencari sambil ya Pak ya? Sambil lalu kaderisasi itu karena sekarang itu orang berebut untuk mungkin loh ya, Iya. berebut untuk menjadi pengurus Koperasi Sri Kandi karena satu orang, jasa pengurusnya satu orang. Iya. Sekarang itu setahun. Padahal kerjanya sebulannya 2 kali itu misalnya. Iya. Itu setahun itu katanya satu orang udah dapat 6-7 juta Mbak. 1 tahunnya. Dengan sebulan cuma 2 kali. Sebulan 2 kali. Iya. Dan sebetulnya di Restra kemarin sudah kita tawarkan, Mbak Sri harus berani mengangkat manajer penuh Iya. untuk sebagai decision maker-nya ya. Iya. Jadi pengurus itu policy maker-nya saja, board-nya aja. Nah, tapi ya itu aneh Mbak. Di desa kerja 1 hari itu kan hanya 60.000. Iya. Kerja di koperasi itu sehari dibayar 125.000. Duduk di kantor, duduk manis, terima duit, nggak ada yang mau Mbak. Betul. Lebih baik mati kopi mereka.
nggak tahu. Dan itu kita nggak bisa paksa atau pilih. Betul. Ya, pilih. Betul. Jadi Mbak Sri dan Mbak Srek itu sebetulnya sudah saatnya dia hanya pegang remote. Alat sudah ada semuanya. Betul. Tapi ya itu, kalau ketua pengurusnya nggak itu, mereka mau ramai-ramai mundur ngomong itu Mbak. Kalau bukan Mbak Sri nggak mau. Nah, itu kaderisasinya di mana kekeliruan kaderisasinya? Betul. Gitu. Berarti masih tetap harus mencari dan juga menyamakan ini ya Pak ya, jiwa. Iya. Karena kalau jiwa rohnya. Iya. Nilai-nilai tadi harus disamakan ya Pak. Ya, itu. Karena kalau misalnya ya kaderisasi mungkin bisa siapa saja, tapi nilai itu yang dipertahankan. Betul. Dan yang hebatnya lagi tuh 5 orang itu pengurus semuanya tuh, dorongan suaminya luar biasa. Mbak Adil bisa lihat sendiri loh. Kalau nginep di tempat Mbak Sri, Mas Narti sama Mbak Yuli, biasa. Dan itu ketika pelatihan ya kita berikan, Mbak. Ketika Anda, saya mengulang lagi ya, ketika Anda mau jadi pengurus kelompok, harus izin suami Anda, karena ini dari pengorbanan yang luar biasa. Itu. Meninggalkan rumah, untuk anak. Untuk siapa? Untuk orang banyak loh. Tapi dari sisi lain kan, kalau nggak berkelompok mungkin mau tidur di hotel bintang 5 itu kapan nggak tahu. Betul Mbak? Misalnya bisa tidur di hotel bintang 5, duit sendiri nabungnya. Tapi dengan adanya berkelompok ada kesempatan untuk berbagi. Divastasi itu berapa kalau diundang duit? Bisa ke Jogja, ya kemana-mana. Itu salah satu, makanya hidup pilihan di situ. Itu. Ada resiko dan ada sesuatu yang pengorbanan perlu. Iya. Baik, ini menarik sekali kalau kita ngomongin soal tadi koperasi simpan usaha, kelompok simpan usaha. Kelompok simpan usaha. Koperasi. Lalu akhirnya menjadi koperasi produsen Srikandi Maju Bersama. Keren banget. Jadi dari nama ini walaupun kelihatannya itu sederhana, tapi filosofinya itu luar biasa. Koperasi Produsen Srikandi Maju Bersama. Itu filosofinya itu luas banget yang tadi diceritakan oleh Pak Heri teman-teman. Dan mungkin dari Pak Herinya sendiri, ini harapannya untuk Koperasi Srikandi ini apa Pak? Ya saya kira Srikandi harus tetap eksis. Betul. Ya. Dan kedua, kaderisasi jangan ditinggalkan tanda petik, keharusan. Keberhasilan Mbak Sri, kalau Mbak Sri mundur itu Srikandi tetap ada. Lalu pendampingan masih perlu dibutuhkan, tapi pendampingan yang sesuai kebutuhan mereka apa. Gitu loh. Betul. Harapan saya lagi, mudah-mudahan ya Srikandi itu bisa menjadi salah satu koperasi kebanggaan Ngarip, Tanggamus, dan Lampung. Betul. Dan ini bukan koperasi-koperasian, Mbak. Ketika Dinas Koperasi mau membuat badan hukumnya, senang sekali. Karena dia lupa, dia dipersiapkan 3 tahun. Berapa itu? Jadi itu, jadi kaderisasi penting, merawat nilai-nilai penting. Lalu Mbak Sri juga harus siap memaksa tanda petik untuk ada penggantinya. Betul ya, Pak. Itu. Dan sekali lagi, mengulang kembali lagi, pendamping itu siapa ya? Mbak Sri yang tahu. Kami butuh apa? Tapi harus ada intervensi kita dalam arti baik ya. Betul. Jadi intervensinya jangan lupa merawat nilai-nilai dan menjaganya. Jangan lupa merawat nilai tadi. Karena kuncinya di situ. Iya. Siap. Mungkin ada ini Pak, pesan-pesan, apalagi untuk teman-teman anak muda untuk sekarang ini, ada pesan nggak Pak dari Bapak sendiri? Boleh tentang koperasi atau boleh tentang yang lain Pak, silakan Pak. Kalau saya untuk anak-anak muda harus lebih gini, yang bisa berubah keadaan itu anak muda. Anak-anak muda yang ngerti tanda petik sejarah masa lalu, itu aja. Saya boleh cerita dikit ya. 1908 itu lahirnya apa Mbak? Ini Sumpah Pemuda Pak. Budi Utomo. Budi Utomo Pak. Itu Budi Utomo itu dokter muda zaman sejarah Belanda, Dr. Wahidin Sucipto. 1928 Sumpah Pemuda. Pemuda juga. Untuk bangsanya. Ini hanya untuk menyemangati sebetulnya. Belum sampai 20 tahun, 1945
kemerdekaan anak-anak muda. Soekarno itu dari presiden umurnya baru 40 berapa. Kalau ada berubah, artinya anak-anak muda nggak kecil lagi, tapi kita bisa begini pada masa lalu. Tapi masa lalu jangan menjadi kebanggaan. Hanya sekedar kami itu ada itu karena dulu pernah ada. Kalau suatu kehidupan lupa masa lalunya, walau alam saya nggak bisa jawab itu. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang kayak begini, apa yang nggak bisa selesai dengan Android tanda petik ya. Tapi jangan lupa, ini barang mati. Betul nggak? Tinggal manusianya loh. Tetap ada nilai-nilainya akhirnya. Itu. Jadi yang bisa merubah keadaan ini adalah anak-anak muda. Ini momentumnya anak muda. Tahun ini tahunnya anak muda. Yang bisa merubah keadaan anak muda. Gitu loh. Yang tua bisa tapi semangatnya udah ada. Jiwa muda. Jiwanya, spiritnya itu. Spiritualitas itu spirit, bukan keimanan, spiritnya itu ada. Ini yang bisa merubah anak-anak muda. Siapa mengira sekolah 2 tahun nggak pernah ketemu guru? Itu kan cukup dengan pergaulan sosial jadi mengerikan loh Mbak sekarang. Antar tetangga aja nggak kenal. Asik di situ lah. Anak muda sudah mulai muncul. Pensiun muda atau sekarang? Apakah selesai dengan pensiun muda? Apakah kita bisa hidup sendiri? Tetap saya meyakini hidup tidak bisa sendiri. Dan nilai-nilai itu penting. Itu Mbak. Betul. Anak muda yang pegang peranan itu anak muda. Sudah dibuktikan oleh sejarah kok. 908 sama 28 itu. Luar biasa sekali obrolan kita untuk siang hari ini, Pak. Berawal dari kelompok simpan usaha Koperasi Serikandi dan pendampingan yang dilakukan oleh Pak Heri selama ini dan juga teman-teman yang bersama ya Pak ya, melakukan pendampingan dan menghasilkan sebuah koperasi produsen Serikandi maju bersama, dan ini dari masyarakatnya sendiri yang sangat semangat dan mereka juga bisa sampai sekarang ya Pak ya, sampai bisa luas seperti ini itu karena dari masyarakatnya sendiri yang selalu menjaga nilai. Ya, dari masyarakat sendiri, tetap dari mereka sendiri. Betul. Kita hanya sekedar pelengkap ya. Menemani saja. Betul. Ya, betul. Semuanya dari masyarakat sendiri. Baik teman-teman semuanya, mungkin bincang-bincang kita mengenai tadi sejarah dari koperasi produsen Serikandi Maju Bersama. Mungkin nanti kita akan ada membahasnya lagi ya Pak ya di lain sesi karena kita ada keterbatasan waktu ini Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama dan tetap semangat. Baik. Tetap semangat, harus semangat, tambah semangat. Ini keren banget tuh Pak Heri ini ya Pak. Tetap berjiwa mudanya ini loh yang saya suka, ini jiwa mudanya keren banget Pak Heri. Amin. Ya, Pak Heri sehat selalu ya Pak Heri ya. Amin, siap. Nanti mungkin kapan-kapan kita datang lagi ke podcast kita. Monggo. Oke. Siap. Oke, siap. Baik. Oke. Ya, teman-teman semuanya terima kasih banget yang udah mendengarkan podcast mengenai pendampingan di masyarakat. Tetap selalu stay tune dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun channel kita dan juga jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Kami dari Cycle, Polisi, Ecosystem, and People mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Oke.